Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkal Kadri dengan NIM 2210952012 dari kelompok 35 pada praktikum sistem kendali. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi modul 2, yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup. Namun sebelum itu, saya izinkan saya untuk menjelaskan beberapa materi dasar mengenai sistem kendali. Eh, Yang pertama itu diagram blok sistem kendali. Yang pertama, diagram blok merupakan adalah diagram yang menunjukkan pengendalian pada suatu sistem. Eh, ada beberapa komponen yang membentuk suatu blok diagram. Komponen itu ada empat. Yang pertama itu ada sinyal. Sinyal itu merupakan garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Kemudian ada subsistem, yang mana subsistem ini merupakan blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Kemudian ada summing point, mana summing point ini adalah titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal ataupun lebih. Kemudian ada branch point, yang mana branch point ini adalah titik percabangan antara dua sinyal ataupun lebih. Di sini juga terdapat contoh bentuk diagram blok yang terdiri dari empat komponen tersebut, yang mana di sini ada RS, yang mana RS ini disebut juga dengan garis sinyal. ES juga disebut dengan garis sinyal, kemudian ada CS juga disebut dengan garis sinyal. Di sini juga ada BS, juga disebut sebagai garis sinyal. Kemudian ada beberapa subsistem di sini, yaitu GS, HS. Lalu di pada blok diagram tersebut juga terdapat eh, dua titik. Yang pertama itu ada titik percabangan, mana di sini ada titik percabangan. Sini titik percabangan, yang mana titik percabangan ini eh, eh, menghubungkan antara dua sinyal, yaitu CS. Lalu di sini ada subsistem HS dan GS. Mereka dihubungkan oleh satu titik percabangan, yaitu yang di sini. Kemudian di sini ada summing point atau titik penjumlahan, yang mana titik penjumlah ini menghubungkan antara sinyal RS, ES, dan BS, yang kemudian akan dijumlahkan. Selanjutnya, di sini ada hubungan diagram blok. Eh, untuk hubungan dari diagram blok itu ada dua. Yang pertama itu ada hubungan seri di sini. Eh, ada hubungan seri, yang mana hubungan seri ini adalah apabila suatu sistem terhubung secara seri. Yang mana di sini dapat kita lihat bahwa sistem G1S dan G2S berhubungkan tanpa adanya eh, titik percabangan. Yang mana dari blok diagram tersebut kita dapat mengetahui bahwa persamaan dari X2S yaitu adalah X1S dikali dengan G1S. Kemudian ada persamaan dari sinyal X3S yang merupakan hasil dari perkalian X2S dan G2S. Kemudian dari situ dapat kita substitusikan bahwa X3S itu merupakan eh, eh, hasil perkalian dari X1S dikali G1S dan juga G2S. Kemudian ada hubungan paralel, yang mana eh, apabila apabila terdapat subsistem yang terhubung dan dalam hubungan tersebut terdapat titik percabangan ataupun titik penjumlahan. Sini dapat kita lihat sebuah contoh. Di sini ada sinyal X1S, kemudian ada subsistem G1S, ada sinyal X2S, kemudian ada subsistem 3 G2S,
lalu yang terhubung dengan satu titik penjumlahan. Mana dari blok diagram ini dapat kita lihat bahwa persamaan dari X2S merupakan perkalian dari X1S dikalikan dengan G1S. Kemudian ada persamaan dari sinyal X3S merupakan perkalian dari X1S dikalikan dengan G2S. Kemudian di sini terdapat satu titik penjumlahan yang mana hasilnya merupakan sinyal X4S yang mana di sini X4S tersebut hasil perkalian dari X2 eh, hasil hasil pengurangan dari X2 dikurangi X3S. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa X4S itu dapat kita sebut dengan X1S dikalikan dengan G1S dikurang G2S. Persamaan tersebut dapat kita ambil dengan mensubstitusikan X2S tadi dengan X1 dikali G1 dan X3 tadi menjadi X1 dikali G2. Kemudian kita dapatkan hasil X4 menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya ada modifikasi diagram blok. Untuk modifikasi diagram blok tersebut ada 4. Yang pertama itu adalah pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem menjadi sesudah sistem. Sini dapat kita lihat bahwa sebuah titik percabangan digeser menjadi setelah sistem. Cara untuk modifikasinya itu ketika kita menggeser dari titik percabangan ini menjadi setelah sistem, maka menghasilkan sebuah sistem baru. Di sini kita ambil contoh bahwa subsistem itu adalah A. Eh, Hal tersebut akan menjadi sama dari eh, hal itu dapat dibuktikan dengan mengalihkan X1 dikali G dikali A sama dengan X1. Kemudian di sini kita dapat hasilnya itu A sama dengan 1 per G. Hal tersebut membuktikan bahwa perpindahan ini menghasilkan satu blok diagram yang sama. Kemudian di sini ada pergeseran titik percabangan dari sesudah sistem menjadi sebelum sistem. Ini dapat kita lihat bahwa sebuah blok diagram ini memiliki titik percabangan setelah sistem dan akan dipindahkan titik percabangan tersebut menjadi sebelum sistem. Kurang lebih untuk caranya sama seperti yang sebelum menjadi sesudah, bahwa ketika titik percabangan tersebut dipindah, maka kita akan menambah sebuah subsistem baru. Sini kita misalkan dengan A, yang mana hal tersebut dapat kita buktikan dengan sebuah persamaan yaitu X1 dikali A sama dengan X1 kali G. Kemudian X1 dan X1 masing-masing X1 dari kedua ruas dicoret, maka masih dapat dibuktikan bahwa A sama dengan G. Kemudian pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem menjadi sesudah sistem. Sini dapat kita lihat sebuah blok diagram yang mana titik penjumlahannya menjadi dari sebelum sistem jadi dipindahkan menjadi setelah sistem. Untuk caranya itu ketika titik penjumlahan tersebut berpindah, maka kita akan menambah suatu subsistem pada satu pada sini kita dapat lihat untuk perpindahannya kita akan menambah satu subsistem pada X2. Di sini kita dapat lihat bahwa X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali G. Kemudian di sini kita lihat bahwa X3 juga X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Kemudian persamaan itu dijadikan sama. X1 dikali G dikurang X2 kali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2 kali A. Kemudian kedua masing-masing X1 dan X2-nya dicoret sehingga menghasilkan G sama dengan A. Membuktikan bahwa tidak akan ada perubahan dari blok diagram tersebut ataupun hasil yang dihasilkan oleh suatu blok diagram akan sama. Dan di sini ada pergeseran titik penjumlahan dari sudah sistem menjadi sebelum sistem. Sini dapat kita lihat bahwa sebuah blok diagram memiliki titik penjumlahan setelah sistem yang akan dipindahkan menjadi sebelum sistem. Jadi caranya kurang lebih sama seperti yang sebelum menjadi sesudah. Kita akan menambah untuk caranya kita akan menambah sebuah sistem baru
pada kolom X2 ini. Untuk pembuktian dari modifikasi tersebut dapat kita lihat bahwa di sini X3 sama dengan X1 kali G dikurang X2, sedangkan X3 sama dengan X1 kurang X2 kali A dikali G. Sini kita jadikan keduanya persamaan, yang mana hasil akhirnya A sama dengan C per G. Dan selanjutnya sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Sebelumnya, sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Pada sistem kendali lingkar terbuka, keluaran sistem tidak diumpan balikkan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi, sehingga keluaran sistem merupakan hasil perarian antara sinyal masukan subsistem. Yang pertama itu ada di sini ada sistem kendali lingkar terbuka. Untuk sistem kendali lingkar terbuka itu adalah sebuah respon sistem yang hanya memiliki output dan input, memiliki masukan dan keluaran. Di sini dapat kita lihat sinyal RS dikalikan dengan sistem GS akan menghasilkan CS. Dan fungsi alihnya, untuk fungsi alih merupakan perbandingan antara output dengan input. Di sini dapat kita lihat fungsi alihnya, CS per RS sama dengan GS. Sedangkan keluaran dari sistem tersebut CS sama dengan GS dikali RS. Selanjutnya ada sistem kendali lingkar tertutup. Untuk sistem kendali lingkar tertutup ini adalah sebuah sistem kendali yang memiliki umpan balik di dalamnya. Di sini dapat kita lihat sebuah contoh sebuah diagram blok yang memiliki umpan balik. Umpan baliknya di sini. Yang mana untuk menyelesaikan sebuah blok diagram tersebut, kita harus mendefinisikan semua persamaan yang ada di dalam diagram blok ini. Mana di sini kita dapat tiga buah persamaan itu CS, ES, dan BS, yang mana CS merupakan ES dikali GS, sedangkan ES merupakan RS dikurang BS, dan BS sama dengan CS dikalikan dengan HS. Selanjutnya, untuk menemukan beberapa persamaan tambahan, kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Yang mana BS tadi merupakan CS dikalikan dengan HS. Dapat kita lihat di sini, sehingga persamaannya menjadi ES sama dengan RS dikurang CS kali HS. Itu kan jadi persamaan 4. Kemudian substitusi persamaan 4 ke persamaan 1. Sehingga ES tadi kita definisikan ke dalam sini, sehingga CS merupakan RS dikurang CS dikali HS dikalikan dengan GS. Kemudian kita kalikan GS-nya ke dalam, sehingga didapatkan persamaan CS sama dengan RS dikali GS dikurang CS HS GS. Kemudian CS HS GS tadi kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga CS ditambah CS HS GS sama dengan RS GS. Kemudian kita pisahkan untuk variabel CS-nya, sehingga di sini kita dapat CS dikali 1 tambah GS HS sama dengan RS GS. Lalu untuk selanjutnya kita pindahkan RS ke ruas kiri dan 1 tambah GS HS ke ruas kanan, sehingga menjadi persamaan CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS HS. Dari kedua sistem kendali lingkar tadi, sistem kendali lingkar tadi memiliki beberapa perbedaan dan perbandingan. Sini dapat kita lihat bahwa perbandingan dari sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tutup memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, sistem lingkar terbuka kurang stabil dan teliti. Sedangkan pada sistem lingkar tertutup, sistemnya lebih stabil dan lebih teliti. Kemudian, sistem lingkar terbuka itu lebih mudah dibuat. Namun, sistem lingkar tertutup itu lebih susah dibuat. Selanjutnya, pada sistem lingkar terbuka itu tidak memiliki umpan balik. Dapat kita lihat seperti diagram tadi, sistem lingkar terbuka itu hanya terdiri antara output dan input, tidak ada umpan balik.
Dan di sini sistem lingkar tertutup, terdapat umpan balik. Kemudian harga dari sistem lingkar terbuka itu cenderung lebih murah, sedangkan sistem lingkar tertutup tadi cenderung lebih mahal. Selanjutnya itu pengendalian PID. Pengendalian PID digunakan untuk memperbaiki performa sistem melalui perbaikan sistem yang dihasilkan. Contoh, contohnya itu mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state ataupun meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Ya, contoh pengendalian PID yang pertama itu adalah pengendalian proporsional. Jenis pengendalian ini menghasilkan input yang sebanding dengan nilai masukan input. Kita lihat dalam blok diagram ini bahwa dalam domain waktu hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan berikut. Yang mana persamaannya adalah UT kurang KP dikali ET. Dalam domain Laplace, dalam domain waktu hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KP dikali ET. Yang mana persamaan tersebut dapat kita ubah menjadi domain Laplace sehingga selain menjadikan domain Laplace, ET kita pindahkan ke ruas kiri sehingga dapat persamaan US per ES sama dengan KP. Kemudian karakteristik pengendali proporsional ini ialah jika KP diperkecil maka respon sistem akan semakin lambat dan restem akan semakin lama. Sedangkan sebaliknya jika KP diperbesar maka respon sistem akan semakin cepat mendekati steady state dan restem akan semakin singkat. Lalu, jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan tidak stabil atau ada overshoot osilasi terlihat atau osilasi terlihat jelas. Kemudian, nilai KP dapat diatur atau ditunjukkan sedemikian sehingga mengurangi steady state error tapi tidak menghilangkannya. Selanjutnya ada pengendali integral. Untuk jenis kontrol ini masukkan output lebih besar atau lebih kecil. Yang mana lebih kecil ini ketika error input sama dengan 0. Di sini dapat kita lihat sebuah respon sistem blok diagram yang mana dalam pengendali integral nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U, semana jika dinyatakan dalam persamaan berikut ini, yang mana UT sama dengan KI integral dengan batas T sampai 0 sampai T ET dt. Kemudian persamaan tersebut dapat kita ubah menjadi domain Laplace sehingga menjadi US per ES sama dengan KI per S. Yang mana karakteristik dari pengendali integral tersebut? Yang pertama, keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Kemudian, sinyal ESS 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Kemudian, jika sinyal ESS tidak 0, maka output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Kemudian, konstanta integral KI yang sangat besar dan mempercepat hilangnya 0, namun akan meningkatkan osilasi. Kemudian ada pengendali derivatif keturunan. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan output. Dapat kita lihat dari blok diagram berikut ini, yang mana pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini. Persamaannya itu UT per ET sama dengan KD turunan dari ET per DT. Mana jika kita ubah menjadi domain Laplace, dapat kita tulis sebagai US per ES sama dengan KD S. Yang mana karakteristik dari pengendali derivatif itu yang pertama, pengendali derivatif tidak menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Yang berarti pengendali derivatif ini hanya akan menghasilkan output jika ada perubahan input. Kemudian jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD dan laju perubahan error. Kemudian pengontrol diferensial punya satu karakter untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Kemudian dengan meningkatkan nilai KD dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik pengontrol ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tunaknya.
Kerja pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode perilihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak digunakan tanpa ada controller lainnya. Selanjutnya ada pengendali proporsional integral, di mana jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun kemudian ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa ada perubahan input. Dapat kita lihat pada blok diagram ini, ada sinyal ES, mana di sini ada subsistem, yang mana KP dikali 1 tambah TIS per TIS. Lalu ada output US. Dan berdasarkan gambar di atas dapat kita buat persamaannya, yang mana UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral dari 0 sampai T ET dt. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Kemudian dari persamaan di atas tadi dapat kita ubah menjadi domain Laplace, sehingga US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah 1 per TIS. Kemudian sama dengan KP kali 1 tambah TIS per TIS. Selanjutnya, P dan I controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal rest time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot dan berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari KP karena diinginkan untuk meniadakan steady state error. Apabila KP besar dari KI, maka steady state errornya tidak dapat dihilangkan. Kemudian ada pengendali proporsional derivatif, mana jenis ini mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Sini dapat kita lihat sebuah blok diagram ada yang memiliki sebuah sistem KD kali 1 tambah TDS. Dan dari blok diagram di atas dapat kita buat persamaan, yang mana UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP kali DT diferensial dari ET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif merupakan waktu derivatif. Kemudian persamaan tadi dapat kita rubah jadi domain Laplace, yang mana US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TDS. Yang mana kan karakteristik dari pengendali proporsional derivatif ini, mana respons sistemnya sangat cepat, overshoot rendah, dan kerja ada diversion controller saat nilai errornya berubah. Kemudian ada pengendali proporsional integral derivatif. Jenis kontrol ini menggabungkan pengendalian proporsional, integral, dan derivatif. Yang mana dari blok diagram ini kita dapat persamaan, yaitu UT sama dengan KP kali ET ditambah KP per TI, integral dari 0 sampai T, ET dt ditambah KP TD, KP dikali TD, turunan ET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional, TI merupakan waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Kemudian persamaan di atas dapat kita rubah menjadi sebuah persamaan lain dengan mengubah bentuknya menjadi domain Laplace. Nah, persamaannya akan menjadi US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TIS tambah TI TD S kuadrat per TIS. Kemudian karakteristik pengendali proporsional dari integral derivatif yang mana pertama itu memperbaiki respon transient, kemudian menghilangkan nilai error steady state dan mengurangi overshoot. Selanjutnya di sini terdapat tabel yang mana membandingkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Mana di sini dapat kita lihat pada aspek rest time proporsional akan menurunkan, integral menurunkan, sedangkan pada derivatif perubahan kecil. Lalu kita tinjau jadi dari overshoot, yang mana proporsional akan meningkatkan overshoot, sedangkan integral meningkatkan juga, dan derivatif akan menurunkan overshoot. Kemudian kita tinjau dari set link time, akan terjadi perubahan kecil pada set link time pada proporsional. Kemudian pada integral akan meningkatkan, sedangkan pada derivatif akan menurunkan. Kemudian pada steady state errornya, pada respon proporsional akan menurunkan atau mengurangi, sedangkan pada integral akan mengeliminasi, sedangkan pada derivatif akan terjadi pada perubahan kecil pada steady state error.
Kemudian parameter tanggapan peralihan. Ada beberapa komponen tanggapan peralihan. Pertama itu ada time constant atau TC, mana time constant ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai 63,2% dari nilai akhir. Kemudian ada rest time atau TR, mana rest time ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk capai 0% sampai 100%, 100%, 10% sampai 90%, atau 5% sampai 95% dari eh, nilai akhir. Kemudian ada settling time. Eh, Settling time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk capai 5% atau 2% atau 0,5% dari nilai akhir. Kemudian ada delay time, TD, itu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Kemudian ada maksimum overshoot atau MP, merupakan nilai puncak dari maksimum respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state, di mana persen MP sama dengan CTP dikurang C tak hingga per C tak hingga dikalikan dengan 100. Kemudian ada time peak atau nilai akhir merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk capai puncak pertama dari overshoot. Sini dapat kita lihat pada gambar ini dapat kita lihat pada sebuah grafik dengan domain T. Sini dapat kita lihat pada gambar sini adalah TR, ini TP dan TS. Selanjutnya metode penalaan turning PID. Sini ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama itu ada metode trial dan error. Mana metode ini adalah pendekatan melibatkan pengujian berulang-ulang dari parameter PID untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon sistem. Kemudian ada metode Ziegler-Nichols, yang mana metode ini dilakukan dengan eksperimen, asumsi model belum diketahui, bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum sebesar 25% terhadap masukan sistem. Kemudian ada metode Cohen-Kuhn. Mana metode ini merupakan pengembangan dari metode nomor 2 atau metode Ziegler-Nichols. Tapi faktanya metode ini memberikan waktu yang naik yang lebih cepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.